Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di tengah pandemi ini kita diharuskan untuk belajar dari rumah. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Oke guys? Oke, pada kesempatan ini Bapak dan tim guru SMP Negeri 2 Kelompang Tengah ingin membuat video pembelajaran untuk memudahkan kalian dalam memahami materi matematika yang akan diajarkan pada kelas 8. Oke guys. Nah, untuk hari ini pertemuan pertama ya, untuk bab pertama itu tentang pola bilangan dan baris bilangan. Nanti itu terbagi atas 5 pertemuan, di mana setiap pertemuan itu ada tugas yang harus kalian selesaikan. Jadi untuk pertemuan pertama ini silahkan disimak video pembelajaran untuk memudahkan kalian agar kalian dapat mengerti dan memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke guys. Oke, bab pertama yaitu tentang pola bilangan dan baris bilangan. Sebelumnya kalian harus mengetahui apa saja kompetensi dasar dari bab pola bilangan dan baris bilangan. Oke, untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan untuk aspek keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini, kalian diminta dapat mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan pola pada suatu barisan bilangan dari beberapa jenis bilangan. Dari beberapa jenis pola bilangan. Jadi kalian hari ini dituntut untuk mencapai 2 tujuan pembelajaran tersebut. Jadi nanti jika ada yang ditanyakan atau kurang mengerti, silahkan kalian chat pribadi saja kepada guru mata pelajaran matematika kelas kalian masing-masing. Oke guys. Oke, materi pembelajaran kita hari ini hanya berbicara tentang pola bilangan. Oke guys, pola bilangan. What is the meaning of pola bilangan? Sebelum kita menemukan pengertian dari pola bilangan, silahkan kalian mengamati dulu gambar yang akan muncul pada slide berikut. Yang pertama ini adalah gambar segitiga, betul sekali. Oke, gambar selanjutnya adalah gambar segi 4, tepatnya itu adalah persegi. Selanjutnya ada gambar segi 5, dan gambar selanjutnya adalah segi 6. Oke, kalian lihat ada 4 buah bangun datar dengan berbagai bentuk dan memiliki jumlah sisi yang berbeda. Dari jumlah sisi yang berbeda ini, jumlah-jumlah sisinya itu dapat kita bentuk menjadi suatu baris bilangan. Dan kita menentukan pola bilangan dari baris bilangan tersebut. Kita anggap bangun segitiga itu sebagai suku pertama. Oke. Bangun segitiga sebagai suku pertama, di mana jumlah sisinya adalah 3. Betul sekali. Untuk suku yang kedua, jumlah sisinya berapa? 4. Ya, betul. Untuk suku ketiga, ada bangun segi 5, di mana jumlah sisinya berjumlah 5. Dan bangun suku yang keempat adalah 6, karena jumlah sisi dari segi 6 adalah 6. Nah, dari hasil jumlah sisi masing-masing bangun, yaitu 3, 4, 5, 6, itu akan membentuk suatu baris bilangan. Nah, dari baris bilangan tersebut, kita dapat menentukan pola bilangan yang dapat terbentuk dari suatu baris bilangan. Tetapi, kalian, siswa-siswi Bapak semua, harus dipahami tidak semua baris bilangan itu memiliki pola bilangan. Ya, harus dipahami itu. Tidak semua baris bilangan memiliki pola bilangan. Disitulah kalian dituntut untuk bisa memiliki keterampilan dalam menentukan baris bilangan itu apakah memiliki pola atau tidak. Jika memiliki pola bilangannya itu seperti apa? Di situ kalian harus dituntut untuk bisa menentukan
pola bilangan dari suatu baris bilangan. Oke, akan Bapak jelaskan cara menentukan pola bilangan. Misal ya, suku pertama tadi 3, suku kedua 4, suku ketiga 5, dan suku keempat 6. Sebelumnya, dari hasil pengamatan kita ini kita dapat menentukan atau kita dapat menyimpulkan bahwa pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Oke, susunan angka yang dapat membentuk pola tertentu. Susunan angka itu yang disebut dengan baris bilangan. Polanya yang harus kalian tentukan. Bagaimana cara menentukan pola bilangan dari suatu baris bilangan? Silahkan kalian simak dan dipahami. Oke, untuk suku pertama adalah 3. Kita mendapatkan 3 itu dari mana? Dari 1 ditambah 2 sama dengan 3. Untuk suku kedua, yaitu 4. Didapatkan dari 2 ditambah 2. Dan suku ketiga adalah 5. Didapatkan dari 3 ditambah 2. Dan suku keempat, yaitu 6. Didapatkan dari 4 ditambah 2. Coba kalian pahami, di sini ada angka dengan warna yang sama. Sedangkan di sini plus 2 ini merupakan angka yang tetap dari setiap suku. Nah, pola, inilah yang disebut dengan pola. Jika suku ke-1 itu dihasilkan dari 1 tambah 2. Jika suku kedua, polanya adalah 2 tambah 2. Jika suku ketiga, polanya adalah 3 tambah 2, dan seterusnya. Sehingga, jika yang dicari adalah suku ke N itu adalah bilangan, pengganti bilangan ya. Jika N-nya 12, berarti diganti nanti sesuai dengan polanya 12. Jadi, jika dicari suku ke N, yang 1, 2, 3, 4 itu kita ubah menjadi N. Sehingga kita dapat menentukan polanya. Suku ke N dari baris 3, 4, 5, 6 adalah, suku ke N atau UN adalah N plus 2. Jika misalnya suku ke-15, misalnya, suku ke-15 dari barisan tersebut berapa? Berarti N-nya adalah 15. Tinggal diganti N-nya 15, berarti 15 ditambah 2 sama dengan 17. Oke, pintar. Untuk lebih jelas, silakan kalian simak contoh yang akan Bapak tampilkan. Oke, misal. Tentukan berapa banyak sisi pada suku ke-10 dari pola tersebut. Suku ke-10, artinya N-nya adalah 10. Terus kita merujuk pada pola yang tadi, yaitu N plus 2. Silahkan diganti aja, N-nya yaitu 10. UN sama dengan N plus 2. U10 sama dengan 10 ditambah 2, hasilnya 12. Sehingga banyak sisi pada suku ke-10 dari pola tersebut adalah 12. Oke guys, kita lanjut. Jenis-jenis pola bilangan. Oke, jenis-jenis pola bilangan. Untuk materi jenis-jenis pola bilangan bisa kalian lihat pada buku LKS yang sudah kalian pegang, yang sudah kalian buka, yang sudah kalian baca. Dan ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pola bilangan persegi. Yang kedua, pola bilangan persegi panjang. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Yang keempat, pola bilangan genap. Yang kelima, pola bilangan ganjil. Yang keenam, pola bilangan segitiga Pascal adalah pola bilangan Fibonacci. Kita mulai dari pola bilangan yang pertama, yaitu pola bilangan persegi. Apa itu pola bilangan persegi? Pola bilangan persegi adalah susunan bilangan yang jika digambarkan akan membentuk pola persegi. Untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan gambarnya ya guys. Ini gambarnya. Untuk suku pertama diperoleh di mana titik birunya itu berjumlah 1. Oke. Untuk suku kedua, kalian lihat titik biru itu membentuk suatu persegi dengan jumlah yaitu 4. Untuk suku ketiga ada
bulatan biru yang berjumlah 9 sehingga membentuk suatu persegi. Untuk suku keempat ada 16 dan untuk suku ke-25 itu ada 25 bulatan yang berwarna biru. Sehingga dapat kita tulis barisan 1, 4, 9, 16, 25 itu membentuk satu barisan yang nanti akan kita tentukan polanya. Nah, di mana suku pertama adalah 1, suku kedua adalah 4, suku ketiga adalah 9, suku keempat adalah 16, dan suku kelimanya adalah 25. Oke, bisa kita lihat dari gambar yang tadi ya guys. Nah, sekarang kita menentukan polanya dari baris 1, 4, 9, 16 tadi. Oke, kita analisis ya bagaimana pola yang akan terbentuk. Oke, untuk suku pertama adalah 1, didapatkan dari 1 pangkat 2. Untuk suku kedua, didapatkan dari, kita peroleh dari 2 pangkat 2 sama dengan 4. Terus untuk suku ketiga, kita dapatkan dari 3 pangkat 2. Dan untuk suku keempat, kita dapatkan dari 4 pangkat 2. Sekali lagi, silahkan kalian simak. Kalian lihat angka yang berwarna merah. Di situ kalian bisa menentukan polanya. Jika suku ke-1 berarti 1 pangkat 2. Nah, pangkatnya ini tetap. Disitulah pola yang dapat kita tentukan. Artinya jika suku ke N, nah N-nya itu yang warna 1, 2, 3 itu, 1, 2, 3, 4 itu kita ubah jadi N. Jika suku ke N, rumusnya adalah N pangkat 2. Jadi, untuk pola bilangan persegi dapat dicari dengan rumus UN sama dengan N pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak contoh berikut. Example, tentukan suku ke-12 dari pola bilangan persegi. Sudah kita ketahui pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Yang dicari adalah suku ke-12. Artinya N-nya kalian ganti menjadi 12. Nah, ini dia jawabannya. Pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Jadi suku ke-12, N-nya yang tadi kita ganti jadi 12. Berarti 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu artinya 12 dikali 12. Menghasilkan 144. Jadi kalau misalnya digambar untuk suku ke-12 akan muncul suatu bulatan biru yang berjumlah 144. Oke guys, paham ya? Jika tidak paham, silahkan nanti dijapri oleh ke guru mapel matematika kalian masing-masing. Oke. Untuk pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah susunan bilangan yang jika digambarkan membentuk persegi panjang yang disusun dengan jumlah kolom dan baris suatu noktah mulai dari 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan gambar berikut. Nah, kalian lihat. Di sini, untuk suku pertama, dia ada 2 bulatan. Ya kan? Untuk suku kedua, dia ada 6. Di mana panjangnya ada 6. Ya kan? Barisnya, kolomnya ada 3. Barisnya ada 2. Dan untuk suku ketiga itu ada 12. Ada 4 bulatan, ada 4 baris dan 3 kolom. Dan untuk suku berikutnya itu ada 20. Coba kita simak. Oke, suku ke-1 adalah 2 bulatan. Betul ya? Suku kedua adalah 6. Suku ketiga 12 dan suku keempat adalah 20. 2, 6, 12, 20 itu membentuk suatu baris bilangan yang harus kalian tentukan polanya. Nah, di sini pola bilangan persegi panjang kita simak. Nah, untuk suku pertama yaitu 2 diambil dari 1 dikali 2. Nah, angka 2 di sini dijabarkan lagi menjadi 1 ditambah 1. Untuk suku kedua, suku berikutnya. Nah, kalian lihat. Suku kedua itu diambil dari 2 dikali 3. Sekarang untuk mendapatkan 3 ini dari mana? Dari 2 ditambah 1.
Oke, untuk suku ketiga. Suku ketiga yaitu 3 dikali 4. Mendapatkan 4 yang ini kita peroleh dari 3 tambah 1. Dan untuk suku keempat, artinya 4 dikali 4 tambah 1. Kalian lihat angka merah di sini. Jika suku pertama itu dihasilkan dari 1 dikali 1 tambah 2, jika suku kedua diperoleh dari 2 dikali 2 tambah 1, jika suku ketiga diperoleh dari 3 dikali 3 tambah 1, jika suku keempat diperoleh dari 4 dikali 4 tambah 1. Di sini membentuk suatu pola bilangan. Nah, kalian lihat. Yang 1 kali 1 tambah 1, 2 kali 2 tambah 1, 3 kali 3 tambah 1, 4 kali 4 tambah 1 itu membentuk satu pola. Jika angka 1, 2, 3, 4, 5 yang berbentuk merah ini kita ubah menjadi suku ke N, dihasilkan pola bilangan persegi panjang yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1. Untuk lebih mudah, kalian simak contoh berikut. Example, tentukan suku ke-12 dari pola bilangan persegi panjang. Kalian ketahui tadi adalah pola bilangan persegi panjang yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1. Yang dicari adalah suku ke-12, berarti N-nya diubah jadi 12. Nah, jadi suku ke-12-nya adalah 12 dikali 12 tambah 1. Ini adalah polanya. Ini adalah polanya ya. Ini pola bilangan persegi panjang. Terus pertanyaannya suku ke-12, N-nya ganti 12. Berarti 12 dikali 12 tambah 1. Yang dalam kurung dulu guys, dikerjakan. 12 tambah 1, 13. Sekarang 12 dikali 13, hasilnya 156. Oke, kita lanjut. Pola bilangan selanjutnya yaitu pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga tersusun dari nokta-nokta yang berupa segitiga dengan banyak nokta 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Silahkan diperhatikan gambarnya guys. Oke, yang pertama, jumlah bulatannya adalah 1. Yang kedua, jumlah bulatannya ada 3 yang berbentuk segitiga. Yang ketiga, suku ketiga, jumlah bulatannya adalah 6, ya kan, membentuk segitiga juga. Yang keempat, jumlah bulatannya adalah 10 dan seterusnya. Silakan kalian hitung sendiri untuk suku-suku berikutnya. Oke, kita uraikan. Nah, suku pertama adalah 1. Ya kan? Nih, bulatannya ada 1. Suku kedua 3, bulatannya ada 3. Suku ketiga adalah 6. Nih, bulatannya ada 6. Terus suku keempat ada 10. Ya, bulatannya ada 10 dan seterusnya. Nah, dari barisan 1, 3, 6, 10 dan seterusnya itu akan membentuk suatu pola, yaitu pola bilangan segitiga. Sekarang kita tentukan pola bilangan segitiga itu seperti apa mencarinya. Nah, simak uraian berikutnya. Nah, untuk suku ke-1 adalah 1. Itu diambil dari setengah dikali 1 dikali 1 tambah 1. Untuk suku kedua, setengah dikali 2 kali 2 tambah 1. Suku berikutnya diambil dari setengah dikali 3 dikali 3 tambah 1. Dan untuk suku keempat diambil dari setengah dikali 4 dikali 4 tambah 1. Kalian lihat di sini ada bilangan yang tetap, setengah dan 1. Sekarang ada bilangan yang sama yang berwarna merah ini, 1, 2, 3, 4. Sekarang yang 1, 2, 3, 4 yang berwarna merah ini kita ganti menjadi suku ke N. Sehingga didapatkan pola bilangan segitiga adalah suku ke N atau UN sama dengan setengah dikali N dikali N ditambah 1. Oke. Lanjut ya, contoh untuk lebih mudah. Example, tentukan suku ke-15 dari pola bilangan segitiga. Kalian harus ingat pola bilangan segitiga yang kita hasilkan tadi adalah setengah dikali N plus 1.
Yang dicari adalah suku ke-15. Artinya N-nya kita ganti menjadi 15. Ini jawabannya. Oke, pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah dikali N ditambah 1. Suku ke-15 berarti N yang tadi diubah menjadi 15. Ini penjabarannya, setengah dikali 15 tambah 1. Setengah dikali 15 dikali 16. 16 diperoleh dari 15 tambah 1. Oke, setengah dikali 15 dikali 16, untuk lebih mudahnya misalnya 16 bagi 2 berapa? 16 bagi 2, 16 bagi 2 menghasilkan 8 ya. Oke, 15 dikali 8 itu hasilnya 120. Jadi pola bilangan segitiga untuk suku ke-15 itu ada 120. Jika digambarkan dia akan menghasilkan 120 bulatan atau noktah yang berwarna biru. Lanjut guys. Oke, pola bilangan genap. Kalian sudah tahu bilangan genap mulai dari angka berapa? Angka 2. Oke. Pola bilangan genap tersusun dari nokta-nokta yang jumlahnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Perhatikan gambar. Nah, kalian lihat. Suku pertama 2, suku kedua 4, suku ketiga 6, suku keempat 8, dan seterusnya. Kita jabarkan suku 1 2, suku kedua 4, suku ketiga 6, suku keempat 8. Kita tentukan polanya seperti apa. Nah, untuk suku pertama itu diambil dari 2 kali 1. Suku kedua diambil dari 2 kali 2. Suku ketiga kita peroleh dari 2 kali 3. Dan suku keempat kita peroleh dari 2 kali 4 yang menghasilkan 8. Kalian lihat di sana ada angka 2 yang bercetak hitam. Itu tetap angkanya. Terus ada 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3 yang bercetak merah. Nah itu jika kita ubah menjadi N. Artinya suku ke N dari pola bilangan genap adalah 2 dikali N. Atau UN sama dengan 2N. Ngerti ya guys? Lanjut ke contoh. Tentukan suku ke-10 dari pola bilangan genap. Oke, pola bilangan genap tadi adalah UN sama dengan 2N. Yang dicari adalah suku ke-10. Artinya N kita ubah menjadi 10. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Oke. Pola bilangan ganjil. Oke, selanjutnya pola bilangan ganjil. Kalian sudah tahu bilangan ganjil itu mulai dari angka 1. Oke, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pola bilangan ganjil tersusun dari nokta-nokta yang jumlahnya tiap sukunya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jika kita gambarnya seperti ini. Nah, suku pertama itu adalah 1, suku kedua adalah 3, suku keempat adalah 5, dan suku ketiga adalah 5, dan suku keempat adalah 7, dan seterusnya. Jika kita jabarkan, kita uraikan, ini dia suku 1 adalah 1, suku 2 adalah 3, suku ketiga adalah 5, dan suku keempat adalah 7. Dari baris bilangan 1, 3, 5, 7, kita cari pola bilangannya yang membentuk pola bilangan ganjil. Oke, untuk suku 1 adalah 1 diambil dari 2 dikali 1 dikurang 1. Nah, ini 2 kali 1 dulu ya guys. 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1. Nah, 1 ini sama dengan yang ini. 1 yang di suku 1 ini. Terus untuk suku kedua, berarti 2 dikali 2 dikurang 1. 2 kali 2, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk suku ketiga, yaitu 2 kali 3 dikurang 1. Sama dengan 5. Untuk suku keempat, yaitu 2 dikali 4 dikurang 1. Sama dengan 7. Di sini ada 2 angka yang tetap yang bertuliskan warna hitam, yaitu 2. 2 dikali 1, 2, 3, 4-nya ini yang berubah, yang berwarna merah sesuai dengan suku yang mau dicari. Terus dikurang 1 ini, minus 1 ini juga polanya. Sehingga jika kita ubah menjadi suku ke N, didapatkan pola bilangan ganjil itu adalah UN sama dengan
2 dikali N dikurang 1. Atau UN sama dengan 2N dikurang 1. Ya, jadi diingat ya, pola bilangan ganjilnya adalah 2N dikurang 1. Contoh, example, tentukan suku ke-10 dari pola bilangan ganjil. Suku ke-10. Kita dijelaskan tadi bahwa pola bilangan ganjil itu adalah 2N dikurang 1. Yang dicari adalah suku ke-10. Artinya N-nya kita ubah menjadi 10, yaitu 2 dikali 10 sama dengan 1. 2 kali 10, 20, dikurang 1, hasilnya 19. Oke, kita lanjut. Lanjutnya, pola bilangan segitiga Pascal. Apa itu pola bilangan segitiga Pascal? Jika kalian pernah belajar himpunan, di sana terpakai bilang segitiga Pascal untuk mencari banyak himpunan bagian. Jika kalian ingat pelajaran kelas 7. Oke, pola bilangan Pascal. Oke, salah sini ya guys. Pola bilangan Pascal ini pola bilangan Pascal ya, bukan pola bilangan ganjil. Oke, pola bilangan segitiga Pascal merupakan pola bilangan yang unik karena selalu diawali dan diakhiri dengan angka 1. Oke, kalian perhatikan guys gambarnya. Oke, untuk baris yang pertama adalah 1. Baris kedua 1 dan 1. Baris ketiga 1, 2, 1. Nah, didapatkan angka 2 di sini dari mana? Dari angka 1 yang di atasnya ditambahkan 1 tambah 1, 2. Nah, untuk baris berikutnya itu dimulai dari 1, terus 3. 3 didapatkan dari 1 tambah 2 yang di atasnya itu. Terus 3 yang kedua ini didapatkan dari 2 tambah 1 dan diakhiri dengan 1. Jadi diawali dengan 1 dan diakhiri dengan 1. Dan angka-angka setelahnya itu diperoleh dari hasil penjumlahan dari angka di atasnya. Jadi misalnya 4. 4 ini diambil dari mana? Dari 1 ditambah 3. Terus yang 6 ini dari mana? Dari 3 tambah 3. Terus yang 4 yang di bawah ini dari mana? Dari 3 tambah 1 dan diakhiri lagi dengan 1. Kalian lihat penjabarannya. Untuk suku pertama yaitu 1 diambil dari 2 pangkat 0. Untuk suku kedua yaitu 2 kita peroleh dari 2 pangkat 1. Untuk suku ketiga yaitu 4 kita peroleh dari 2 pangkat 2. Untuk suku keempat yaitu 8 diperoleh dari 2 pangkat 3. Dan untuk suku kelima yaitu 16 kita peroleh dari 2 pangkat 4. Sehingga untuk mencari suku ke N diperoleh dari 2 pangkat N dikurang 1. Nah, ini dia penjabarannya. Nah, didapatkan dari suku pertama tadi didapatkan dari 2 pangkat 1 dikurang 1 yaitu pangkat 0. Nah, suku berikutnya silahkan kalian lihat dan disimak. Nah, di sini ada 2 pangkat 1 kurang 1, ya kan? Nah, 2 yang bercetak hitam ini itu merupakan polanya. Terus pangkat yang dikurang 1 ini juga polanya. Yang berubah hanya pangkat 1, 2, 3, 4 yang berwarna merah. Jika kita ubah menjadi suku ke N, dihasilkan rumus pola bilangan segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Contoh, tentukan suku ke-10 dari pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini jawabannya. Untuk pola bilangan segitiga Pascal tadi adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Yang kita cari adalah suku ke-10. Artinya, N-nya kita ubah menjadi 10. Berarti U10 sama dengan 2 pangkat 10 dikurang 1. 10 kurang 1 adalah 9. Kalian hitung 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu artinya 2-nya kamu kalikan 9 kali. Bukannya 2 dikali 9. Salah. Tetapi 2-nya kamu kalikan 9 kali. Kalau diuraikan itu menjadi 2 kali 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 2 sampai 9 kali. Setelah itu dihitung menghasilkan yaitu 512. Kalau tidak percaya silahkan dihitung.
sendiri. Oke guys, kita lanjut guys. Pola bilangan Fibonacci. What is the meaning of pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Contoh, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Barisan itu angka-angkanya dapat diperoleh, cara memperolehnya silahkan dibaca. Cara mendapatkan suku ketiganya adalah 2. Dengan menambahkan dua suku sebelumnya, yaitu 1 ditambah 1. Nah, mendapatkan 3 diperoleh dari 1 tambah 2. Mendapatkan 5 diperoleh dari 2 tambah 3. Untuk memperoleh 8, 3 tambah 5. Untuk memperoleh 13 diambil dari 5 tambah 8. Untuk memperoleh 21 diambil dari 8 tambah 13. Untuk memperoleh 34 diambil dari 13 tambah 21. Coba kamu sebutkan untuk suku berikutnya setelah 34 itu adalah berapa? 55 ya, didapat dari 21 tambah 34. Oke guys, itu jenis pola bilangan yang terakhir yaitu Fibonacci. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan saja dihubungi guru mapel matematika yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Oke, untuk tugas pertemuan pertama hari ini adalah yang pertama, membuat rangkuman materi pola bilangan dan melanjutkan suku-suku dari masing-masing pola bilangan sampai dengan suku ke-10. Jadi kalian harus bikin rangkuman tentang pola bilangan. Dan ada 7 jenis, ya kan? Ada 7 jenis pola bilangan tadi. Nah, masing-masing jenis pola bilangan itu semuanya sudah Bapak contohkan, sudah Bapak sebutkan mulai dari suku pertama sampai dengan suku keempat ya. Silahkan kalian lanjutkan sampai suku ke-10 menggunakan perhitungan sesuai dengan formula atau sesuai dengan rumus dari pola bilangan masing-masing. Itu tugas yang pertama. Terus untuk tugas yang kedua, kerjakan tugas individu 1 halaman 10. Cara menjawabnya, kalian harus menggunakan diketahui, ditanyakan, penyelesaian, dan jadi. Soal tidak usah ditulis. Cukup menggunakan pengerjaan menjawab soal matematika yang baik dan benar. Oke, cukup sekian dulu guys. Jika ada yang ditanyakan, silahkan japri atau chat pribadi guru mapel kalian masing-masing. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.